Selamat pagi buat anak-anak saya yang masih hingga pada saat ini masih belajar dari rumah. Baik, kembali kita pada pertemuan hari ini, kita masuk dengan materi yang baru, yang mana materi yang Bapak mau jelaskan pada saat ini adalah perubahan grafik fungsi kuadrat. Saya sekali lagi Bapak tekankan, topik kita pada hari ini adalah perubahan grafik fungsi kuadrat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat grafik suatu fungsi kuadrat. Udah? Nah sekarang kita mempelajari bagaimana perubahan grafik fungsi kuadrat. Nah ini sebenarnya yang cara membuat grafik fungsi kuadrat kemarin itu sangat membantu untuk kesini, ini nggak terlalu susah. Yang pastinya, yang penting anak-anak saya bisa dan mau mengikuti pelajaran demi pelajaran dan mau mengulang. Ingat nak, matematika harus banyak berlatih atau banyak mengulang baru bisa. Saya baik. Di sini sekali lagi topiknya perubahan grafik fungsi kuadrat. Bentuk awal dari fungsi kuadrat di sini Bapak buat fx sama dengan x kuadrat. Ini bentuk awal dari fungsi kuadrat. Bisa ya, fx sama dengan x kuadrat, atau ada juga fx sama dengan x kuadrat tambah ax tambah b. Itu bentuk awalnya. Bisa? Baik. Jika terjadi suatu pergeseran, yang mana hasil pergeseran itu Bapak simpulkan adalah f-aksen x. Bisa? Bapak mulai dari yang pertama. Jika digeser A1-an ke kanan, maka f-aksen x-nya itu sama dengan x kurang a dikuadratkan. Hasilnya adalah x kurang a dikuadratkan kalau itu digeser ke kanan. Sedangkan kalau dia digeser A1-an ke kiri, maka f-aksen x-nya itu sama dengan x tambah a dikuadratkan. Bisa? Baik, Bapak stop yang dua ini dulu. Kalau dia ke kanan, x kurang a. Kalau dia di ke kiri, x tambah a. Karena kan bersama. Yang membedakan hanya dalam kurung x kurang a, x tambah a. Jadi, Bapak ulang, kalau ke kanan x kurang a dikuadratkan, sedangkan kalau ke kiri ditambah a dikuadratkan. Jadi tidak susah mengingatnya. Ingat satu, pasti satu lagi ingat. Bisa ya? Karena dia saling berkebalikan. Sedangkan yang ketiga atau C. Jika digeser ke atas, kalau tadi kan kanan kiri, sekarang atas bawah. Jika digeser ke atas, maka dia hasilnya adalah x kuadrat tambah b. Bisa? Sedangkan kalau dia ke bawah, kebalikannya. Kalau tadi ke atas x kuadrat tambah b, ini ya x kuadrat kurang b. Itu kalau ke bawah. Bisa? Baik, ini sifat dasarnya untuk perubahan grafik fungsi kuadrat. Jelas? Baik. Bapak harap untuk yang dasarnya ini dulu atau sifat-sifatnya ini Bapak harap betul-betul dipahami, karena kalau ini sudah dipahami nanti untuk membuat contoh-contoh grafiknya pasti sudah mudah atau sudah lebih paham. Baik, untuk mempermudah pemahaman dengan materi atau sifat yang sudah barusan Bapak jelaskan, di sini Bapak mau menjelaskan beberapa contoh-contoh soal. Baik, sebelum masuk ke contoh soalnya, kita buat grafik dasarnya dulu. Bisa? Karena nanti dari situ kita jelas tahu bedanya. Oh ini kalau digeser maka bentuknya seperti ini. Kalau digeser sekian satuan maka posisinya di sini. Bisa ya? Baik. Yang pertama, untuk grafik y sama dengan x kuadrat atau fx sama dengan x kuadrat. Ini bentuk umumnya ya. Ini grafiknya kira-kira seperti ini. Ini terbuka ke atas. Bisa? Ini untuk y sama dengan x kuadrat. Pak, ini kenapa terbuka ke atas? Ingat nak, koefisiennya si x kuadrat atau nilai a di sini adalah positif. Kalau a lebih besar dari 0, maka dia terbuka ke atas. Parabolanya terbuka ke atas. Itu jangan lupa. Sedangkan untuk y sama dengan negatif x kuadrat, maka ini grafiknya kira-kira seperti ini. Nah, ini grafiknya. Dia terbuka ke bawah. Kenapa? Karena koefisien dari pangkat tertinggi atau nilai A-nya adalah negatif. Bisa? A-nya lebih kecil dari 0, maka terbuka ke bawah. Baik, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Kita pergunakan sifat-sifat yang ada. Bisa? Yang pertama, y sama dengan x kuadrat ditambah 2. X kuadrat tambah 2. Baik, lihat catatan yang barusan Bapak kasih. Kalau bentuknya nak x kuadrat ditambah b, berarti itu artinya terjadi pergeseran p satuan ke atas.
Bisa ya? Lihat bentuknya ini kan X kuadrat tambah B, berarti dia bergeser. Kalau terhadap soal ini, dia terjadi pergeseran sebanyak 2 satuan ke atas. Maka kita buat grafiknya seperti ini. Sebelumnya nak lihat, ini kan positif, berarti awalnya kan ini. Udah? Ini posisi awalnya. Sekarang dia bergeser 2 satuan ke atas. Ini 0 pastinya ya, 2 satuan. Ini Bapak anggap 1, ini 2. 2 satuan ke atas. Berarti sekarang posisinya seperti ini. Dia bergeser 2 satuan ke atas. Dan dia masih terbuka ke atas karena sama-sama positif. Bisa? Baik, jadi tidak susah. Contoh yang kedua. Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Nah, kalau bentuknya seperti ini, X kuadrat kurang 1 atau X kuadrat dikurang B, itu artinya bergeser B satuan ke bawah. Bisa? Maka dari sini, lihat. Ini nak, kondisi pangkat masih positif, berarti kita masih mati yang ini, masih terbuka ke atas, bukan yang ke bawah. Bisa ya? Sedangkan dia bergeser ini negatif kan, kurang 1, berarti dia bergeser ke bawah. Ini 0. Ini minus 1. Sudah, berarti dia bergesernya ke bawah dari grafik asalnya. Maka ini kira-kira seperti ini. Nah, gini. Bisa ya? Sedangkan kalau mencari titik potong pada sumbu X, di sini kan ini udah gampang. Ini tinggal kita faktorkan. Titik potong pada sumbu X. Kalau titik potong pada sumbu X berarti Y-nya yang 0. Bisa, ini tinggal faktorkan. Bisa, artinya kalau faktor dari X kuadrat, saya ulang, titik potong. Ini hanya mengulang. Titik potong pada sumbu X, berarti ini syaratnya Y sama dengan 0. Maka dari sini 0 sama dengan X kuadrat kurang 1. Ini difaktorkan. X kurang 1, X tambah 1. Berarti dari sini X sama dengan 1, ini X sama dengan minus 1. Ini 1,0, sedangkan ini minus 1,0. Ini minus 1,0, ini positif 1. Ini positif 1. Bisa, kalau mau kita tentukan titik potongnya. Bisa, tapi yang di sini yang menjadi mendasar yang perlu Bapak tekankan dulu, tahu perubahan-perubahan pada grafiknya. Bisa ya nak? Sekali lagi kalau dia kurang 1 berarti kan bergeser 1 satuan ke bawah. Inilah dia dari fungsi dasarnya. Baik. Yang berikutnya contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, Bapak misalkan Y sama dengan X kurang, ini kurang 3 dikuadratkan. X kurang 3 dikuadratkan. Kalau posisinya seperti ini nah, maka dia terjadi pergeseran bukan ke atas, bukan ke bawah. Tetapi kalau bentuknya seperti ini, dia terjadi pergeseran antara ke kiri sama ke kanan. Baik, kalau yang dalam kurung dia adalah kurang, maka yang terjadi adalah pergeseran ke kanan. Maka dia bergeser dari asalnya. Ini. Dasarnya kan tetap itu, Y sama dengan X kuadrat. Kenapa? Ini kan masih positif. Karena X kuadrat kan pasti positif. Lihat nak, kurang 3. Dia berarti bergeser 3 satuan ke kanan. Ini 0. Ini 1, 2, 3. Nah ini 3. Bisa? Dia bergeser 3 satuan ke kanan. Berarti nah posisinya sekarang seperti ini kira-kira. Kira-kira seperti ini grafiknya. Dia bergeser 3 satuan ke kanan. Baik, contoh yang keempat. Y sama dengan X kurang, ini kurang 2 dikuadrat. Ini maaf, tambah. Tadi udah kurang ya, sekarang tambah. Y sama dengan X tambah 2 dikuadratkan. Kalau ini positif, karena ini positif di dalam nak, berarti dia bergeser bukan ke kanan lagi, tetapi ke kiri. Bisa ya? Ingat sifat-sifat tadi. Ini bergeser ke kiri. Ini kirinya nak berapa?
berapa satuan? Ke kiri dia bergeser sebanyak 2 satuan. Nah, ini minus 1, minus 2. Berarti dia berada di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Bisa? Baik, jadi Bapak harap materi-materi yang ini Bapak harap dipahami dan ikuti langkah-langkahnya, tidak terlalu susah. Yang penting yang sifat-sifat tadi dipahamin. Kalau dia posisi bentuk soal seperti ini, maka dia kemana digeser. Kalau seperti ini, kemana digeser. Bisa ya? Baik, sekarang kita masuk ke contoh yang nomor 5. Yang nomor 5 di sini bentuk fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 4X. Bisa? Baik, maka langkah pertama ini kita jabarkan dulu. Nah, ini kita faktorkan dengan faktor distributif ya. Cara memfaktorkan dengan faktor distributif berarti kita cari FPB-nya. Ini pelajaran aljabar kelas 8. Bisa? Baik, FPB X kuadrat dengan X pastinya X. Berarti sisa X kali berapa supaya X kuadrat berarti kali X. X kali berapa supaya positif 4X berarti kali positif 4. Baik, maka dari sini kita dapat bahwa faktornya adalah dari sini X-nya sama dengan 0 karena nggak ada pasangannya ya. Sedangkan dari sini X tambah 4 ini kan sama dengan 0, berarti X dari sini dapat minus 4. Nah, ini menunjukkan titik potong. Ini menunjukkan titik potong pada sumbu X. Ini menunjukkan titik potong pada sumbu X ya. Berarti dia nanti memotong di 0,0 sama minus 4,0. Bisa? Baik. Maka kalau ini kita gambar grafiknya kira-kira seperti ini. Yang pertama tadi 0,0. Ini 0. Satu lagi minus 4,0. Nah, misalnya ini minus 4. Maka grafiknya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Ini untuk grafik dari Y sama dengan X kuadrat tambah 4X. Bisa ya? Baik, yang berikutnya contoh yang nomor 6. Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 10. Bisa? Nah, ini cara mengerjakannya bisa kita buat seperti ini. Langkah pertama, kita modifikasi dulu. Ini kita modifikasi dengan bentuknya seperti ini. X plus minus. Sudah? X plus minus A kuadrat plus minus B. Kita modifikasi ke situ. Bisa? Baik. Maka dari sini, ini kita ubah seperti ini. Y sama dengan X kuadrat. Sudah? Dikurang 6X tambah 9. Nah, ini Bapak buat dulu seperti ini. Ini tambah 1. Kenapa? Perhatikan nak. Tadi konstantanya 10. 9 tambah 1 berapa? 10. Berarti tidak berubah ya. Masih sama dengan si soal. Pak, kenapa harus tambah 1? Apakah 1 ini ketetapan? Enggak. Udah? Kenapa Bapak buat ke 1? Lihat nak. Ini kan 9. 9 ini kan bilangan kuadrat. Artinya kita mau memikirkan, mau memunculkan bilangan yang dapat itu nak harus bilangan kuadrat. Bisa ya? Jadi jangan buat di sini Pak, 8 tambah 2 kan bisa. Nah, 8 kan bukan bilangan kuadrat. Bisa ya? Jadi alasannya kenapa di sini Bapak tambah 1 supaya yang sisa di sini nak adalah bilangan kuadrat. Jelas? Baik. Yang ini kita ubah seperti ini. Bisa? Itu sama artinya adalah X kurang 3 dikuadratkan. X kuadrat itu berasal dari X kali X. Akar kuadrat dari 9 itu 3. Bisa ya? Kita buktikan dulu sama nggak ini dengan ini. Sebelum Bapak lanjut. X dipangkat 2 kan X kuadrat. 2 kali X, 2X kali minus 3, minus 6X. Berarti sama ya? Minus 3 kuadrat positif 9. Nah, ini tambah 1. Baik, dengan muncul ini, sekarang kita sudah paham pergeseran apa yang terjadi pada grafiknya. Ini grafiknya. Lihat nah, ini tadi awalnya positif ya. Berarti grafiknya nanti pasti terbuka ke atas. Langkah pertama lihat ini nah, X kurang 3. X kurang 3. X kurang A. Kalau X dikurang A, maka dia bergeser kemana?
Kalau X dikurang A, berarti dia bergesernya ke kanan. Misalnya bergeser ke kanan sebanyak A satuan. Bisa? Dari sini X kurang 3, berarti dia bergeser ke kanan sebanyak 3 satuan. Nah, ini 0. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, ini yang pertama. Dia bergeser 3 satuan. Bergeser 3 satuan. Udah, berikutnya lihat masih ada pasangannya. Enggak langsung di sini mentok. Tambah 1. Ingat nak, kalau misalnya tadi X kuadrat ditambah suatu bilangan, X kuadrat ditambah B, berarti dia bergeser ke atas sebanyak B satuan. Maka ini bergeser ke atas sebanyak 1 satuan. Bapak ulang. Ini X kurang 3. Kurang A, berarti bergeser ke kanan ya. Karena dia kurang, bergeser ke kanan 3. 1, 2, 3. Selanjutnya masih ada pasangannya, positif 1, berarti ke atas 1, berarti di sini. Nah, maka grafiknya sekarang berada di sini. Nah, ini dia. Baik, jadi tidak susah. Baik, dengan demikian Bapak harap dengan contoh-contoh seperti ini, Bapak harap anak-anak saya sudah paham. Baik, sekarang kita masuk contoh yang ke-7. Dan ini sebagai contoh yang terakhir untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik, yang contoh yang nomor 7, ada di sini soalnya nak, grafik fungsi Gx itu sama dengan X kuadrat ditambah 4. Dapat diperoleh dari grafik Fx sama dengan X kuadrat kurang 1. Pertanyaannya, cara yang tepat. Udah, maksudnya seperti ini. Awal grafiknya atau rumus awal grafiknya adalah ini. Fx sama dengan X kuadrat kurang 1. Udah, pertanyaannya, ini kita geser kemana? Dan berapa satuan? Saya ulang, ini kita geser kemana dan berapa satuan supaya grafik hasilnya adalah ini, grafik yang barunya Gx sama dengan X kuadrat tambah 4. Bisa? Nah, sebenarnya ini hanya lihat sepertinya aja kan bisa kita jawab sendiri. Oh, ini awalnya X kuadrat kurang 1, ini X kuadrat tambah 4. Oh, logikanya ini awalnya minus 1 supaya jadi 4, saya apain? Bisa ya nak? Itu pakai logika sebenarnya. Nah, minus 1 saya apain supaya hasilnya 4? Ayo, kira-kira diapain? Apakah dikali, apakah dikurang, atau ditambah, atau dibagi dan sebagainya. Ada di sini jelas ya, kalau minus 1 ke 4 berarti itu kita tambah. Tambah berapa? Tambah 5 pastinya. Bisa? Baik. Itu kalau langsung pakai logikanya. Jadi sebenarnya nggak susah. Awalnya X kuadrat kurang 1, tiba-tiba X kuadrat tambah 4. Berarti gesernya kemana? Bisa ya nak? Dari segi bentuk. Dari segi bentuknya ini apakah dia ke atas, ke bawah, atau ke kanan, ke kiri? Bisa? Dari segi bentuk, nah ini nggak mungkin ke kanan, nggak mungkin ke kiri. Kenapa? Kalau dia ke kanan, kan rumusnya kan X kurang A dikuadratkan, dia dalam kurung. Kalau ke kiri pun sama, X kurang. Kalau dia, X tambah, maksudnya Bapak, artinya intinya kalau dia kanan sama kiri, nah berarti dia dalam kurung. Sedangkan posisinya ini, bentuknya ini adalah X kuadrat tambah B, X kuadrat kurang B. Berarti yang terjadi di sini pergeseran antara ke atas atau ke bawah. Bisa? Awalnya minus ini kan positif. Nah, kalau dia positif itu bergeser ke atas pastinya. Bisa? Maka minus 1 ke 4 itu berarti tambah 5. Berarti dia bergeser 5 satuan ke atas. Udah? Namun di sini Bapak mau menjelaskan pakai proses atau ada caranya. Dari sini Bapak buat caranya seperti ini. Fx udah, ini kan dasarnya. Ditambah suatu bilangan. Suatu bilangan itu saya nggak tahu, karena kan kita belum tahu. Nah, itu yang mau kita cari. Bilangan yang dimaksud Bapak misalkan adalah misalnya si Bella. Bisa ya? Fx tambah suatu bilangan yang mana hasilnya adalah si Gx. Gitu ya. Ini rumus awalnya, tiba-tiba hasilnya ini. Maka Fx ditambah suatu bilangan menghasilkan Gx. Sana,
AFX-nya tadi X kuadrat kurang 1 ditambahlah si B yang kita nggak tahu hasilnya, sama dengan X kuadrat tambah 4. Baik, seperti biasa, B sama dengan X kuadrat tambah 4, berarti ini pindah. Positif berarti menjadi kurang, minus berarti positif. X kuadrat kurang X kuadrat pasti ini habis ya nak. 4 tambah 1 berarti B-nya 5. Bisa ya? B-nya 5, ini artinya adalah dia digeser. Bisa nak? Yang fx tadi, fx sama dengan X kuadrat kurang 1 digeser. Digeser 5 satuan ke atas. Bisa ya? Karena positif. Hasilnya kena X kuadrat tambah 4 positif, berarti dia ke atas. Bisa? Jadi tidak susah. Baik, sekali lagi Bapak selalu tetap berharap dan selalu berpesan bagi anak-anak saya semua selalu banyak berlatih dan selalu semangat. Ingat nak, kelas 9 itu nggak bisa kita bilang lama lagi kok saya Pak mau tamat. Ingat nak, Anda sudah kelas 9. Kelas 9 itu harus banyak berlatih. Semoga apa yang kau impikan nanti dapat terwujud dengan banyak berlatih. Bisa ya nak, karena matematika ingat itu bisa bukan karena hafalan, tetapi karena kebiasaan kita atau banyak berlatihnya. Saya yakin kau banyak berlatih, banyak bertanya, pasti anak-anak saya semua paham dan bisa untuk memahami atau memecahkan soal-soal matematika. Bisa, baik, selamat pagi dan tetap semangat, salam sehat.